Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ridwan Pohan, orang tua saya, pimpinan saya, yang alhamdulillah berkat beliau saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang juga orang tua saya sekalian dan sahabat-sahabat teman-teman saya sekalian. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah karena untuk kedua kalinya bisa kembali silaturahmi di masjid ini. Saya jujur sangat terkesan karena seingat saya di pertemuan sebelumnya, mohon maaf pada waktu itu agak panjang mungkin pembahasan, tapi ternyata sesudah itu sempat diskusi dengan orang tua kami di belakang dan beberapa di sini malah sampai jam 9 pada waktu itu kasihkan ngobrol. Tapi mohon maaf mungkin hari ini saya tidak bisa begitu lama sebab sekitar jam 7 harus lanjut bergeser ke Serang, ada agenda di pesantren Bayi Mahdi, pesantrennya Menteri Desa Pak Yandri Susanto habis setelah acara kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah sempat dari pembahasan Isra Mi'raj masuk ke pembahasan tentang sholat, tetapi pada waktu itu fokus kita hanya iftitah dan Fatihah. Alhamdulillah orang tua kita meminta untuk kita melanjutkan lagi pembahasan lain, dan menurut saya ini menarik, kita mulai masuk terkait tentang makna tiap gerak dalam sholat, karena ini sesuatu yang kita lakukan setiap hari, yang bahkan kita lakukan 5 kali sehari semalam. Insya Allah di akhir pembahasan nanti slide-nya ini juga akan saya kirimkan ke orang tua saya, Pak Pohan, untuk di-share ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tentu saja pada waktu kita melaksanakan sholat, kita fokus pembahasannya Bapak Ibu hanya terkait gerakan di dalam sholat. Kita tidak akan masuk pada perdebatan fikih atau obrolan fikih di luar tentang sholat, tapi di luar dari pelaksanaannya. Kita fokus di sini saja. Insya Allah beberapa perbedaan pendapat juga kita munculkan di sini. Pada waktu kita sholat, pembahasan pertama tentu saja adalah takbir, dan kita mulai dari gerakan tangannya. Karena ada beberapa versi itu, ada yang mungkin agak tinggi sampai sekuping, ada yang cuma di pundak, sepundak, ada juga yang antara pundak dan kuping. Ada nggak yang salah di antara mereka? Rupanya Bapak Ibu sekalian, di sini kita gunakan perbandingan 4 mazhab, masing-masing memang didukung oleh salah satu imam mazhab. Misalnya bicara tentang tinggi angkat tangan ini, bagi Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, itu memang digambarkan setinggi kuping, setinggi telinga. Bagi Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, di sini kita sebut Imam Ahmad saja, itu dia menggambarkan setinggi pundak. Imam Syafi'i diantaranya digambarkan antara pundak dan telinga. Jadi masing-masing punya dasarnya Bapak Ibu sekalian, masing-masing punya alasannya, sehingga kalaupun kita melihat ada yang berbeda, kita jangan langsung mengatakan bahwa ini aneh-aneh. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan kalau sudah dapat yang pertama, itulah yang kita anggap benar. Lalu melihat yang lain, kita langsung anggap yang lain itu salah. Tidak. Tidak setiap perbedaan berarti penyimpangan. Itu yang pertama yang perlu kita ingat. Perbedaan belum tentu penyimpangan. Karena memang dalam Islam ada begitu beragam pendapat dalam 4 imam mazhab ini. Nah,
Apa hakikat dari mengangkat tangan, Bapak Ibu sekalian, orang tuaku? Adalah pada waktu kita sholat, yang kita angkat begini, takbiratul ihram ini, apapun dari ketiganya yang Bapak Ibu pilih, dari seluruh takbir, cuma yang di depan ini yang disebut takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena sejak takbir ini, maka seluruh urusan dunia haram bagi kita. Makanya nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak WA, nggak bisa diajak minum, nggak bisa diajak nyemil apa. Mau seakrab bagaimanapun pada kita sholat, nggak bisa ngobrol. Kira-kira itu ijazahnya Jokowi itu benar palsu nggak sih? Nggak bisa. Mau seakrab bagaimanapun atau saya sehormat bagaimanapun Pak Pohan, kalau sudah Allahu Akbar, benar nggak itu? Waduh, kurang tahu juga Pak ya. Lagi saya nggak ngurus ini dan yang lain-lain. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang disebut takbiratul ihram. Takbir yang sudah mengharamkan seluruh urusan duniawi. Anak mau nangis juga ya apa boleh buat. Selama memang kita berpikir bahwa dalam sholat ini tidak ada bahaya bagi kita. Disinilah artinya maknanya kenapa disebut sebagai takbiratul ihram. Apa perlambang dari mengangkat tangan itu Bapak Ibu sekalian? Adalah kita melepaskan diri dari segala kepemilikan. Tangan terbuka, ini menunjukkan tidak ada yang kita genggam, tidak ada yang kita bawa. Selain itu, kita menunjukkan bahwa di hadapan Allah, kita bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Angkat. Gampangnya begini Bapak Ibu sekalian, kalau mau gampang ingat. Kalau tiba-tiba ada orang datang todong kita senjata, pistol, pisau atau apa yang kita lakukan? Angkat tangan, menyerah. Ini gambaran paling gampang untuk mengingatkan kita bahwa ini punya makna pada waktu kita lakukan. Angkat tangan, menyerah, ampun Tuhan. Itu mengangkat tangan takbir. Nah, apa saja yang dibaca di dalam takbiratul ihram? Pertama, mengenai hukumnya dulu, wajib takbir. Bagi Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, yang wajib tegas jelas menyebut takbirnya itu hanya di takbiratul ihram. Sementara bagi Imam Ahmad bin Hambal, semuanya takbir wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi itu semuanya wajib. Sementara kalau yang tiga, yang terutama wajibnya itu di takbiratul ihramnya di awal. Nah, terkait lafaz yang digunakan rupanya juga ada perbedaan pendapat. Selama ini kita membayangkan lafaznya itu cuma Allahu Akbar. Kenapa? Karena memang baik Imam Malik maupun Imam Ahmad bin Hambal menyatakan begitu. Tetapi Imam Syafi'i itu berbeda. Imam Syafi'i ada sedikit kelonggaran. Kata dia, boleh yang lain sepanjang strukturnya dan maknanya tidak berubah. Maka selain Allahu Akbar, boleh juga Allahul Akbar. Di situ dia pakai Al-Akbar, pakai alif lam ma'rifah di situ. Boleh. Allahu Akbar, Allahul Akbar bagi Imam Syafi'i boleh. Nah, lebih longgar lagi adalah Imam Hanafi. Bagi beliau bahwa selain takbir Allahu Akbar, asma lain juga boleh. Bahkan tahlil boleh. Tasbih boleh. Itu Imam Hanafi. Jadi kalaupun ada yang melakukan itu, mungkin kita tidak nyaman, tetapi jangan juga langsung menyalahkan. Kenapa? Karena dia punya rujukannya juga. Dia punya. Jadi pelajari berbagai macam ini Bapak Ibu sekalian, itu hanya untuk membuat kita tidak mudah kaget, tidak mudah menyalahkan orang. Bahwa oh memang ada. Memang ada. Nah, mengangkat tangan ini bagi seluruh imam mazhab ini sifatnya sunnah. Mengangkat tangan ini sifatnya sunnah. Artinya kalaupun tidak angkat tangan, nggak sama sekali membatalkan sholat. Kenapa? Yang wajib itu takbirnya. Mengenai mengangkat tangannya bisa saja tidak. Kalau lagi sakit, atau kayak Pak Imam kita kakinya kan, atau kalau misalnya ada yang kena tangannya, susah mengangkat.
Apakah dengan begitu tidak sah sholatnya? Itu kan menjadi persoalan. Nah, selanjutnya terkait waktu angkat tangannya, Bapak Ibu sekalian. Bagi Imam Hanafi dan Imam Malik, mengangkat tangan itu hanya pada waktu takbiratul ihram saja, pada waktu di depan doang. Sehingga apa? Sehingga pada waktu dia mau ruku dan sujud, dia tidak angkat lagi ke atas. Dia ruku, naik, tangan biasa aja, dia tidak angkat. Kenapa? Karena memang Imam Hanafi dan Imam Malik, dua imam yang awal ini memang begitu. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal masing-masing mengangkat tangan pada waktu dia mau ruku, pun pada waktu naik ruku. Jadi dia masing-masing lagi-lagi punya pendapatnya sendiri-sendiri dan dua-duanya boleh. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian terkait tentang takbir dan takbir atau ihram. Intinya bahwa kita mengangkat tangan, makna gerakan ini kita mohon ampun, kita menyerah, kita tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa di tangan. Lepas tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melakukan takbiratul ihram, kita mau ruku. Kalau bagi tadi saya katakan Imam Hanafi dan Imam Malik, maka ruku ya ruku aja. Tapi bagi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sebelum ruku, dia angkat lagi dulu, baru kemudian ruku. Di ruku ini kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Robku yang Maha Agung. Kalau Bapak ingat pembahasan kita sebelumnya, kenapa ini penting? Nanti akan dijelaskan bahwa ini sangat terkait pada waktu kita membaca Al-Fatihah. Di dalam bacaan Al-Fatihah itu kan Alhamdulillahirrabbilalamin. Lillahi artinya bagi Allah. Kata bagi ini punya dua makna. Bisa untuk Allah, bisa oleh Allah. Karena yang namanya bagi kan begitu. Bagi, bisa untuk, bisa oleh. Kalau untuk Allah, maka berarti Allah lah yang disembah. Dan ini pemahaman umumnya. Tetapi kalau bagi Allah, berarti Allah juga terlibat dalam penyembahan itu. Ini dulu yang perlu diingat, nanti kita akan buktikan pada gerakan yang lain atau pada bacaan yang lain. Bahwa ada keterlibatan Allah di situ. Nah, hukum ruku ini Bapak Ibu sekalian jelas bahwa seluruh imam mazhab sepakat ruku itu wajib. Tidak ada ruku ya tidak sah salat. Untuk salat yang fardu yang kita kerjakan ini. Jumlah bacaannya di sini berbeda-beda. Bagi Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad maksimal 3 kali Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagi Imam Malik tidak dibatasi. Jadi Imam Malik tidak membatasi mengenai jumlah bacaan Subhana Rabbiyal Azimnya. Kurang lebih aturan yang sama juga digunakan sujud. Karena biasanya pembahasan ruku itu paket langsung dengan pembahasan sujud. Tetapi kalau di sini saya bisa berdasarkan urutan biar memudahkan ingatan kita di pembahasan sholat ini. Nah, apa hikmahnya hakikat ruku ini? Ini perpindahan dari kita yang tadi masih berdiri, memang kita sudah menyerah nih, tapi masih berdiri. Mulai ruku, mulai tunduk, mulai merendahkan diri. Ini agak mudah dipahami oleh orang Asia. Kenapa? Karena bentuk penghormatan sebagian orang Asia lah dengan membungkuk. Kalau orang-orang di Eropa kan tidak begitu gayanya. Tapi kalau di Asia, termasuk Indonesia, Jepang, Cina, ini kan kalau penghormatannya membungkuk. Jadi gampang membayangkannya itu. Oh, di sini adalah penghormatan lebih dari sekedar menyerah. Kalau tadi ini kan menyerah. Jadi kita masuk membahas dalam konteks agamanya, dan juga kita coba membayangkan dalam konteks sosialnya untuk memudahkan pemahaman kita, Bapak Ibu sekalian. Konteks sosialnya adalah orang Asia, penghormatannya adalah salah satunya menunduk, membungkuk. Jepang paling kelihatan. Nah, disinilah yang kedua, penyucian pada roh. Tadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bahwa pada waktu kita sholat,
ada keterlibatan Tuhan di dalamnya dengan lillahi rabbil alamin. Lillah bisa kepada Allah dalam arti dia yang disembah, lillah juga bisa berarti bagi Allah dalam artian dia juga ikut menyembah. Tetapi pas masuk ruku tidak. Allah tidak mungkin tunduk. Maka sekalipun kita menganggap bahwa ada keterlibatan Allah di situ, tetapi di bagian ruku Allah tidak tunduk. Maka disitulah kita menyucikan Allah dengan mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Yang lain kadang riwayat menambahkan wa bihamdi. Tidak ada masalah. Boleh menggunakan itu doang Subhana Rabbiyal Azim, boleh menambahkan wa bihamdi juga. Tidak ada masalah. Di situ kita mengakui bahwa Allah itu memang dengan sifat qayyumiyahnya kita bisa berdiri, tetapi pada waktu ruku Allah tidak. Dialah yang justru kita hormati dengan prosesi ruku itu. Sesudah ruku, kemudian kita naik iktidal, Bapak Ibu sekalian. Di sini Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad itu mengatakan tidak wajib. Tiga ini. Sehingga bisa saja seorang ruku mungkin dia tidak sempat naik langsung turun. Sangat boleh. Sangat mungkin. Kenapa? Karena bagian itu. Tetapi bagi Imam Hanafi, wajib. Bagi Imam Hanafi yang tidak wajib, mohon maaf. Bagi Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad itu wajib. Yang tidak mewajibkan adalah Imam Hanafi. Jadi kalau ada yang melihat ruku dia langsung sujud, jangan kaget. Karena memang ada juga yang seperti itu. Cuma dibandingkan dengan tiga imam lainnya lebih banyak mengatakan wajib. Nah, apa yang kita ingat dari peristiwa ini Bapak Ibu sekalian? Pertama, bacaannya agak berbeda dengan bacaan lainnya. Dulu, pada waktu awal sholat diajarkan, semua gerakan itu dilakukan dengan ucapan takbir. Pernah suatu waktu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat ini kan sangat senang sholat berjamaah dengan Rasulullah. Pada waktu itu dia terlambat. Dia merasa menyesal betul karena setiap sholat dia pasti datang cepat, dia selalu berada di dekat Rasulullah. Sehingga pada waktu itu dia terlambat, dia kejar-kejar, dia berlari-lari. Dan Rasulullah baru turun ruku, dia masih terkejar. Dia teriak, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, lalu pada waktu ruku itu, sebelum naik, Rasulullah diajarkan oleh Malaikat Jibril bukan membaca Allahu Akbar pada waktu naik. Yang dibaca adalah Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapa saja yang memuji. Jadi dari takbir tadi semuanya berubah menjadi tasmi'. Ini disebut tasmi'. Yang termasuk dari kata Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu karena menghargai yang memuji Allah. Tetapi ada rahasia juga di situ. Makanya kemudian dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apapun yang kau kehendaki. Jadi ini dua bacaan yang berbeda. Bacaan yang pertama adalah pengganti dari takbir menjadi tasmi', karena peristiwanya pada waktu Abu Bakar datang, terlambat. Kemudian inilah baru bacaan yang selanjutnya. Nah, apa hikmahnya dari situ Bapak Ibu sekalian? Adalah inilah yang tadi kita katakan bahwa pada waktu kita melakukan sholat sesungguhnya ada keterlibatan Allah di dalam sholat kita. Pada waktu mengatakan Sami'allahu liman hamidah, tidak mungkin Rasulullah berani ngomong seperti itu seolah-olah langsung mengklaim bahwa Allah itu mendengar, tidak. Melainkan memang Allah lah yang meminjam lisannya. Allah lah yang meminjam lisan orang yang melakukan sholat, karena sejak saat itu sampai sekarang terus digunakan Sami'allahu liman hamidah. Artinya apa? Dalam penjelasan Ibnu Arabi, bahwa ini memang menunjukkan ada keterlibatan Tuhan di dalam ibadah dengan mengatakan itu. Dan kalau Bapak perhatikan kapan itu diucapkan, bukan pada waktu ruku, tapi pas naik tegak. Kenapa? Karena lagi-lagi Tuhan tidak boleh tunduk.
Tuhan tidak rukuk, Tuhan tidak sujud. Itu bukan sifatnya Tuhan. Tuhan itu tegak, qayyum. Nah, makanya pas naiknya baru sami'allahu liman hamidah. Disinilah baru kemudian Bapak Ibu sekalian kita membaca yang tadi. Yang kedua, maka karena ini sifatnya dialog, yang di depan tadi itu adalah ucapan Allah sesungguhnya, yang meminjam lisan hambanya yang lagi sholat. Nah, yang kedua ini barulah kembali ucapan dari hambanya yang memohon kepada Tuhannya. Maka di situ perlu ada jeda. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang mungkin agak lama dulu, sami'allahu liman hamidah, baru rabbana lakal hamd. Kenapa? Karena dia kasih jeda antara sami'allahu liman hamidahnya dengan rabbana walakal hamd. Karena di situ ada perbedaannya. Setelah kita naik i'tidal Bapak Ibu sekalian, bagi Syafi'i dan Hambali itu mengangkat tangan. Bagi Hanafi dan Maliki tidak, yang penting naik aja. Lalu dilanjutkan dengan sujud. Sujud subhana rabbiyal a'la. Yang lain menambahkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini masih sama dengan yang kita bahas tadi. Apa itu? Bahwa Tuhan tidak mungkin tunduk. Tuhan tidak mungkin sampai sujud. Makanya semakin dia rendah, semakin tinggi pujiannya, semakin tinggi penyuciannya. A'la di situ. Nah, mestinya saya tulis maha tinggi. Salah ada, mohon maaf ada belum diedit itu. Nanti saya rapikan sebelum saya kirimkan Bapak Ibu sekalian. Bagi para imam mazhab, semuanya ini sujud mengatakan wajib. Nah, di dalam sujud ini yang mungkin agak sedikit berbeda pada 7 anggota sujud. 7 anggota sujud ini semua saya yakin aku tahu, 1 wajah, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Ini secara umum yang 7 anggota tubuh. Tetapi ada lagi-lagi juga perbedaan pandangan. Bagi Imam Hanafi dan Imam Malik, yang wajib itu adalah wajah saja. Itu yang wajib. Nah, adapun yang Imam Ahmad mengatakan semua wajib. Yang mengatakan semua wajib itu Imam Ahmad. Sementara di Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Ada pengikut Syafi'i yang mengatakan wajah saja, ada juga yang mengatakan semua. Nah, rata-rata kalau kita di Indonesia kelihatannya ya modelnya semua. Cuma mungkin nanti ada perbedaan pendapat apakah dahi dan hidung harus dua-duanya atau seperti apa. Itu yang kadang bermasalah. Nah, apa hakikat di dalam sujud Bapak Ibu sekalian? Tadi kita kalau secara konteks sosialnya, kan kita ambil sosial juga ya. Pada waktu takbir kita mengangkat tangan menunjukkan diri menyerah. Pada waktu kita ruku menunjukkan hormat. Kalau hormat ini masih kurang juga, tunduklah kita sujud. Ini sudah penghormatan paling tinggi, tidak ada lagi. Karena memang inilah yang paling tinggi dalam gerakan sholat. Inilah gerakan yang puncak kedekatan seorang hamba dengan Tuhan pada waktu sujud. Wajah kita, muka kita ini kan yang paling kita hormati. Kalau ibu-ibu yang di make up yang mana paling banyak di make up? Muka dulu. Muka ini, muka-muka yang paling kita hormati ini di lantai, Bu. Di lantai, Pak. Saking kurang hormatnya apa sama Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita hina, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sujud, turun. Bahkan lebih tinggi pantat. Kalau pantat kan di atas, kan? Lebih tinggi pantat dari wajah pada waktu kita sujud. Coba. Di situ menunjukkan betapa kita turun, tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Nah, hakikat sujud ini selain yang tadi menggambarkan bahwa pada waktu sujud Tuhan tidak terlibat di situ, ketundukan perendahan diri maksimal kepada Roh. Nah, di sini ada yang menarik dari kata Roh. Di situ ingat, Subhana Rabbiyal A'la, yang digunakan kata Roh. Kenapa? Karena kata Roh ini memang tidak ada di Asmaul Husna.
tetapi dia itu salah satu ummahatul asma, induk dari asma-asma. Jadi ada tiga, satu Allah, dua Ar-Rahman, ketiga Rabb. Rabb itu kenapa dia disebut induk? Karena dia yang paling banyak dalam Al-Quran. Coba perhatikan, baca dalam Al-Quran itu banyak sekali kata Rabb dalam Al-Quran. Apa menariknya kata Rabb? Adalah karena kata Rabb itu bisa ditempelkan aku, kamu. Rabbi, Tuhanku. Rabbukum, Tuhan. Mungkin kita jarang menemukan Allahku, Allahmu, kan tidak. Rahmanku, Rahmanmu, tidak. Tapi Rabb itu menempel, Rabbku, Rabbmu. Kenapa? Apa maknanya di situ? Bahwa setiap orang punya Rabbnya. Kalau dalam kajian tasawuf, setiap orang punya asma yang menjadi Rabbnya. Karena inilah yang digunakan pendekatan dia dengan Tuhannya. Artinya kalau dalam kata Rabb ada keterlibatan orang yang menyampaikan. Ada keterlibatan. Sehingga kesimpulannya apa Bapak-Ibu sekalian? Kualitas sholat orang satu dengan yang lain akan beda-beda, pasti. Kenapa? Karena tergantung dengan Rabbnya masing-masing. Bagaimana? Ada mungkin orang yang lebih dekat dengan samanya, ada dekat dengan basornya, ada macam-macam. Setiap orang punya asma Allah yang menjadi Rabbnya. Sehingga kualitas sholat kita terutama itu banyak juga dilihat dari kualitas sujud. Kelebihan sujud lainnya apa Bapak Ibu sekalian adalah kalau kita kadang diganggu iblis, diganggu setan pada waktu sholat misalnya, sehingga lupa rakaat keberapa, apa yang biasa kita lakukan di akhir sholat? Sujud. Kenapa harus sujud? Kenapa bukan rukuk? Padahal masih lebih bisa aja naik. Kenapa? Karena satu-satunya gerakan yang tidak bisa diikuti iblis adalah sujud. Sebab dulu pernah disuruh sujud kepada Adam, menolak, membangkang. Maka pada waktu kita lupa kita sujud sahwi di belakangnya, itu kemudian iblis tidak bisa mendekat. Iblis tidak berani lagi ganggu. Kenapa? Karena dia malu. Itu satu-satunya gerakan yang dia tidak bisa lakukan. Ya kalau sujud juga masih bisa dia godain, sujud lagi kita. Nggak ada lagi, karena itulah yang paling tinggi. Sesudah itu Bapak Ibu sekalian, kita bangun dari sujud, kita membaca, ini perlu mungkin sedikit kita agak urai, karena di sini doa yang cukup panjang sebenarnya. Ada beberapa versi, ini saya ambil yang paling umum. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Di sini yang kita mintakan adalah pengampunan dari segi Allah menghapuskan catatan dosa kita. Jadi masing-masing ini kan kita punya buku catatannya Bapak Ibu sekalian. Lembaran catatannya kita nggak tahu nih mana yang penuh, yang dosa, apa yang baik. Di catatan dosa itu, di situ pada waktu kita memohon kepada Ghafur yang Maha Pengampun, yang kita pohonkan sebenarnya itu adalah ampunan. Dalam arti bahwa di catatan itu mohon dicoretlah, mohon dihapuslah ya Allah. Ini nanti akan berbeda dengan terakhir afu. Kemudian warhamni. Warhamni ini kita memohon agar Allah memberikan kita anugerah, rahmat. Nah, rahmat ini Bapak Ibu sekalian tentu saja selalu Allah berikan kepada makhluknya. Kenapa? Karena kata rahmat itu memiliki makna seperti juga sudah kita bahas sebelumnya. Di dalam rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang bersifat universal kepada semua. Kenapa? Karena memang kasih sayang ini terutama diberikan di dunia. Sehingga ada rahmat yang bersifat anugerah, tidak pilih kasih. Tetapi melalui sholat ini kita berharap ada yang selain itu diberikan. Apa? Rahmat karena kita melaksanakan kewajiban. Jadi diberikan juga oleh Tuhan selain yang sifatnya anugerah, diberikan udara yang gratis dan yang lain-lain. Di sini juga kita diharapkan semoga Allah mau memberikan, sudah memberikan kita dengan rahmatnya yang lain berupa dari kewajiban kita. Yang ketiga,
wajiburni, perbaiki aku. Di sini kita menyadari persis bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini lemah, hancur, tidak berdaya. Kita ini bahkan cenderung pada keburukan. Kalau bukan Allah yang mengarahkan, kalau bukan Allah yang menuntun, maka kita tidak bisa apa-apa. Di sini saya sering kali mengatakan di beberapa tempat, beruntung sekali Bapak Ibu sekalian, orang tuaku, saudara-saudaraku yang bisa ke masjid. Jangan hanya berpikir pada waktu orang haji lalu bilang, oh dia beruntung diundang Allah, dipanggil Allah ke Makkah. Iya itu betul, tetapi ke masjid juga sama. Orang yang bisa ke masjid itu orang yang beruntung karena hatinya diambil oleh Allah untuk ke masjid. Jadi boleh bangga silahkan, tapi konteks bangganya adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Bukan bangga merasa hebat karena rajin ke masjid, bukan. Allah yang panggil. Dan Bapak Ibu sekalian terpanggil, subuh ini waktu paling susah, masih mau ke masjid, itu kan Masya Allah, itu luar biasa. Nah, di sini sebagai salah satu contoh perbaikan bagi mereka yang mungkin belum bisa melakukan itu. Berharap bisa melakukan itu secara rutin. Kemudian warfa'ni, tinggikan derajatku. Konteks tinggikan derajat ini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana dia bisa semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Tuhan. Karena derajat yang dimaksud ini bukan dalam konteks duniawi saja, tapi terutama adalah juga kepada Tuhan. Warzuqni, berikan rezeki. Rezeki yang dimaksud di sini Bapak Ibu sekalian adalah bukan hanya rezeki lahir, tetapi juga rezeki batin. Apa gunanya punya kecukupan harta tapi di rumah bertengkar terus? Apa gunanya punya banyak kelimpahan, banyak rezeki, tapi kemudian ada saja caranya ini keluar duit dan yang lain-lain, hati tidak tenang. Masya Allah. Karenanya yang dibutuhkan itu bukan hanya konteks rezeki dalam arti lahiriah, tetapi juga dalam arti batin. Wahdini, berikan aku petunjuk. Ini sebenarnya sejak awal pada waktu di Al-Fatihah kita sudah baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukinlah kami pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kita percepat. Wa'afini, berikan aku kesehatan. Nah, Bapak Ibu orang tua sekalian, kesehatan yang dimaksud di sini adalah penyakit-penyakit dari penyakit-penyakit hati. Bukan penyakit-penyakit fisik. Kenapa? Karena kalau penyakit fisik, justru Allah sedang dekat-dekatnya dengan hambanya yang sedang sakit. Itu perlu kita ingat, karena saya yakin Bapak Ibu semua tahu. Justru saat seorang hamba sedang sakit, maka Allah dekat dengan dia. Makanya pernah dikatakan, Allah berfirman, kenapa kau tidak menjengukku? Maksudnya bagaimana? Mungkinkah? Aku sakit. Gitu. Loh, bagaimana bisa Allah sakit? Dan dia jelaskan bahwa maksudnya ada seorang sahabatmu yang sakit, mestinya kamu jenguk karena aku bersamanya. Nah, maka dalam konteks di sini, beri aku kesehatan, artinya adalah dari penyakit-penyakit hati, dari marah, dari dengki, dari kikir, dan yang lain-lain. Nah, baru yang terakhir kemudian wa'fu anni. Nah, ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, ini gimana sih? Di depan kok sudah mohon ampun, di belakang mohon maaf. Apa bedanya? Apa bedanya waghfirli dan wa'fu anni? Kalau waghfirli Bapak Ibu sekalian, memohon ampun, pada waktu kita diampuni, itu yang dihapus cuma dosanya. Dicatat itu yang catatannya dihapus, dicoret. Tetapi wa'fu anni, itu bahkan catatannya hilang sama sekali. Lembaran catatannya pun itu hilang sama sekali. Jadi pengampunannya itu, konteksnya di sini itu justru lebih tinggi dari sekedar pemaafan. Kalau mungkin yang di depan ini, waghfirli ini, oke, saya forgive but not forget, gitu dia kan. Saya boleh lupa, tapi saya boleh maafkan, tapi saya tidak lupa. Gitu. Nah, kalau di wa'fu anni itu sama sekali enggak. Itu sudah sama sekali tidak ada. Hilang sama sekali. Di bagian ini. Lanjut Bapak Ibu sekalian, kita masuk di tasyahud atau tahiyat. Di sini ada dua perbedaan. Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir.
Bagi Imam Hanafi dan Imam Malik ini tidak wajib di tasyahud awal itu. Tetapi bagi Imam Syafi'i itu dikatakan sunnah dan Imam Ahmad itu mengatakan wajib. Jadi ini juga lagi-lagi sebagai gambaran perbandingan. Karena untuk sholat ini, mohon maaf kita tidak bisa terlalu bebas banyak bercerita, tapi kita harus betul-betul karena ini bicara aturan main, kita nggak bisa macam-macam kalau terkait aturan main. Di tasyahud akhir seluruhnya sepakat bahwa tasyahud akhir itu wajib. Nah, hakikat tasyahud Bapak Ibu sekalian, kenapa dia wajib? Adalah karena tasyahud itu intinya kan pada syahadatnya, pada kesaksiannya. Di kesaksian ini, disitulah kita bersyahadat. Kalau Bapak lihat kan, asyhadu an la ilaha illallah. Di situ ada beberapa lagi perbedaan mazhab. Di sini saya tidak tuliskan. Jadi mulai dari yang paling sedikit geraknya. Paling sedikit geraknya itu Imam Syafi'i. Dia naik pada waktu asyhadu an la ilaha illallah. Dia naik tahiyat. Sebelumnya ya di bawahnya. Kemudian Imam Hanafi la ilaha illallah. Di situ dia gerak. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal di setiap kata Allah dia naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatu lillah dan seterusnya. Jadi setiap kata Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap pada kata Allah dia naik. Nah, tetapi Imam Malik bahkan dari awal dia sudah gerak-gerak. Dia sudah gerak-gerak dari awal. Jadi Bapak juga jangan langsung, adik-adikku terutama, jangan langsung kaget kalau misalnya ada yang di sebelahnya langsung gerak-gerak, langsung diketawain apa enggak, karena memang ada juga yang seperti itu. Imam Malik dari awal dia sudah gerak-gerak, yang paling aktif itu. Makanya saya bilang tadi mulai dari yang paling jarang sampai paling sering. Itu ada. Nah, pertanyaannya kemudian begini, ketika dikatakan bahwa inti dari tasyahud adalah syahadat, dan syahadat itu adalah bersaksi, memangnya kita pernah menyaksikan Allah sampai kita di situ bersaksi? Ini kan kadang-kadang ada pertanyaan usil-usil begitu kan? Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita pernah menyaksikan Allah, terutama setidaknya pada waktu kita mau diciptakan. Pada waktu mau diciptakan, Allah mengumpulkan seluruh ruh anak cucu Nabi Adam itu bersamaan. Memang lahirnya kita beda-beda, tetapi ruhnya ketika itu semua satu bersamaan. Allah langsung bertanya apa? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan? Semua kita menjawab apa? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, ya kami bersaksi. Jadi memang kita sudah pernah menyaksikan Allah, kita pernah menyaksikan Tuhan, sehingga tidak salah ketika kita bersyahadat. Kenapa? Karena pada waktu kita sudah bersyahadat, pada waktu kita sudah diciptakan rohnya, dimasukkan ke dalam jasad Bapak Ibu sekalian, turun, ternyata ruh ini malah lupa dengan kehidupan sebelumnya. Kita sudah tidak ingat lagi perjanjian itu. Yang tersisa dari kita, dari semua memori itu cuma satu, fitrah. Inilah yang mungkin sempat dibahas pada waktu Idul Fitri kemarin. Yang tersisa cuma fitrah. Fitrah inilah yang kadang mengingatkan kita di hati kecil kita, habis melakukan kesalahan, kita kadang merasa menyesal. Pada waktu mau melakukan sesuatu, kadang kita ragu. Ada hati kecil kita di dalam. Mudah-mudahan kalau sempat nanti kita bisa jawab bahas. Itu yang tersisa dari kita. Sehingga kita sudah pernah menyaksikan. Nah, lalu dalam konteks sholat bagaimana dong? Dalam konteks sholat itu, makna syuhud penyaksian itu sama dengan hudur, kehadiran. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Menyadari betul kehadiran Allah dalam sholat kita. Maka sangat penting bukan hanya memastikan bacaan, tetapi memaknai tiap gerak. Itu yang tadi saya katakan, untuk menggampangkan ingatan kita, ingat juga sosialnya. Karena kalaupun misalnya terkait agamanya agak panjang, kita lupa,
Mudah-mudahan nanti bisa sedikit lebih ingat pada waktu sudah di-share. Minimal ya itu tadi yang kita ingat. Pada waktu angkat tangan kita menyerah. Pada waktu ruku kita penghormatan. Sujud kita paling rendah dan seterusnya. Minimal itu menyadarkan kita bahwa tidak ada apa-apanya kita di hadapan Tuhan. Itu sudah bentuk menghadirkan Tuhan di dalam sholat kita. Nah, duduk tasyahud kita kadang melihat Bapak Ibu sekalian, kalau yang di atas ini kita sebut sebagai tahiyat awal, yang bawah kita sebut sebagai ketuan. Yang di atas bawah tahiyat awal, di atas tahiyat akhir. Oh ini ketukar, kenapa ya? Mohon maaf, ini salah penulisannya. Yang benar itu di atas itu adalah tawarruk, yang di bawah itulah yang iftirashi. Sebenarnya istilah tahiyat awal dan tahiyat akhir itu tidak bisa digunakan ketika membandingkan mazhab, 4 mazhab. Kenapa? Karena menggunakan model iftirashi. Nah, baik dari awal maupun akhir, dia duduknya modelnya yang bawah ini. Ini penulisannya tertukar, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya Imam Malik semuanya dia duduknya awal. Duduknya dia awal, baik awal, akhir, pertengahan dan seterusnya sama. Nah, yang mulai berbeda itu di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tawarruk itu hanya di akhir. Mau berapa di depannya pun itu dia masih iftirashi dulu. Ditaruh di akhir doang dia baru tawarruk. Ahmad bin Hanbal yang dia tekankan iftirashinya di depan. Di belakang dia beberapa kali pun dia tawarruk. Sepintas ini mirip Bapak Ibu sekalian antara Imam Syafi'i sama Imam Ahmad. Sepintas mirip. Kalau 4 rakaat tidak ada masalah. Tapi kalau 2 rakaat baru kelihatan perbedaan mereka. Kenapa? Karena di rakaat kedua kayak kita sholat subuh tadi misalnya, bagi Imam Ahmad, bagi Imam Syafi'i itu sudah terakhir. Maka dia harus dengan dulu tawarruk. Tetapi bagi Ahmad bin Hanbal itu yang pertama, maka dia memilih iftirashi. Jadi itu di situ baru kelihatan perbedaan keduanya. Nah, hakikat dulu ini apa Bapak Ibu sekalian? Iftirashi dan tawarruk ini sama-sama menunjukkan duduk seorang hamba di hadapan Tuhannya. Bedanya kalau model iftirashi, karena dia dudukin kaki, dia bisa cepat bangun. Kenapa? Karena di situ dia menunjukkan bagaimana seorang hamba bersiap siaga untuk cepat-cepat melakukan gerakan lainnya, gerakan ibadah lainnya sesuai dengan perintah Tuhan. Masih ada siap siaga di situ. Nah, sementara kalau tawarruk itu duduk bersimpu secara total di hadapan Tuhannya. Makanya kalau bagi Imam Syafi'i dia lebih sepakat yang ini. Ibnu Arabi juga sama. Selama bukan tahiyat terakhir, dia masih iftirashi biar bisa cepat bangun untuk menyegerakan berbuat baik. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian masih bacaan tasyahud ya. Nah, sedikit tasyahud ini juga sempat kita bahas sebelumnya tapi untuk menyegarkan. Ada orang bertanya, kalau memang sholat itu diambil di peristiwa Isra Mi'raj, lalu di mana jejak-jejaknya? Di mana bekas-bekasnya? Bekas-bekasnya itu di sini. Bekasnya itu dibaca tasyahud itu. Pada waktu Rasulullah naik menghadap Allah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, yang pertama disampaikan Rasulullah adalah kalimat ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dia mau menyampaikan bahwa semua penghormatan, seluruh keberkahan, seluruh kebahagiaan, kebaikan itu punya Allah. Tidak ada selain Allah. Maka mendengar itu Allah senang dengan sikap Rasulullah Muhammad yang merendahkan dirinya, tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari siapapun, terutama di hadapan Allah. Maka disinilah Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan Nabi, keselamatan atasmu Nabi, warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban Allah pada waktu peristiwa Isra. Lalu
Rasulullah lakukan apa? Rasulullah jawab, Assalamu alaina. Tetapi Rasulullah itu tidak hanya mengingat dirinya pada waktu Allah memberkahi dia. Keselamatan dicurahkan kepada kami dan Rasulullah tambahkan wa ala ibadis sholihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Disinilah luar biasanya bahwa Rasulullah itu ingat pada umatnya di hadapan Allah. Melihat peristiwa itu Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasanya pertemuan di hadapan Allah dengan umatnya, maka malaikat-malaikat yang menyaksikan dari jauh itu kemudian bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disitulah penyaksiannya. Jadi dari peristiwa inilah kemudian Bapak Ibu sekalian kita bisa tahu bahwa sholat itu memang diambil pada waktu Isra Mi'raj. Makanya dikatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya mukmin. As-sholatu mi'rajul mukminin. Lalu kemudian dilanjutkan dengan salawat. Nah, salawatnya ini Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, biasa juga disebut sebagai salawat Ibrahim. Ini ada beberapa perbedaan pendapat lagi Bapak Ibu. Imam Hanafi menganggap itu hanya adab. Bagi Imam Malik ini sunnah. Bagi Imam Syafi'i ini wajib. Dan bagi Imam Ahmad ini ada dua pendapat. Jadi kalau kita wajar kalau kita rata-rata mewajibkan karena memang di Indonesia rata-rata Syafi'i. Tapi sekali lagi jangan merasa aneh, jangan merasa kaget kalau ada yang tidak melakukan. Terakhir baru kita bicara tentang salam. Bapak Ibu sekalian, hukum salam ini bagi tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal ini wajib. Tetapi bagi Imam Hanafi ada dua pendapat. Ada mengatakan pengikutnya bilang Imam Hanafi itu mewajibkan, ada pengikutnya yang lain mengatakan itu cuma sunnah bagi beliau. Kenapa? Karena kelihatan di sini. Kelihatannya di sini Imam Hanafi tidak memberikan pendapat yang jelas mengenai berapa kali jumlah salamnya. Kalau Imam Malik, salamnya imam dibedakan dengan salamnya makmum. Salamnya imam bagi dia itu satu kali, sementara salamnya makmum dua bisa sampai tiga kali. Kok banyak betul. Salam pertama itu tahlil namanya, bukan tahlil ya, beda tahlil dengan tahlil. Ini pakai hak. Tahlil ini artinya menghalalkan. Menghalalkan kenapa? Karena pada waktu tadi kita sholat ini kan kita takbiratul ihram, haram kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi salam pertama itu sudah tahlil, kita halal lagi untuk urusan duniawi lagi. Salam pertama. Salam kedua adalah kepada imam. Salam ketiga baru kepada makmum. Makanya bisa sampai 2 atau 3 kali. Nah, bagi Imam Syafi'i yang wajib satu kali dan tidak dibedakan antara imam dan makmum. Bagi Imam Ahmad wajib 2 kali. Satu untuk imam, satu untuk makmum. Nah, apa hakikatnya Bapak Ibu sekalian? Hakikat salam yang pertama ini yang perlu kita ingat. Biasanya yang namanya salam itu kan cuma 2 kondisi. Satu baru ketemu, kedua mau pisah. Assalamualaikum. Biasanya kalau kita baru datang tuh baru ketemu. Atau pada enggak mau pisah. Assalamualaikum. Pisah. Nah, apa kaitannya dengan sholat? Sholat kita kaitannya apa? Pada waktu kita sholat harusnya kita terputus dari seluruh urusan dunia. Tidak ada lagi baik pikiran maupun hati kita dari urusan dunia. Karena itu pada waktu kita kembali selesai sholat, kita melakukan salam. Kenapa? Kita baru ketemu lagi sama dunia. Sehingga kita katakan Assalamualaikum. Jadi bukan hanya kepada sesama jamaah, tidak, dengan dunia. Dengan dunia. Makanya kalau hati tidak terpisah dengan dunia pada waktu sholat, kata Ibnu Arabi, salamnya sebenarnya tidak berguna. Salamnya sebenarnya nggak pas gitu loh. Kenapa?
Ya masa iya kita udah ketemu bareng, udah ngobrol, tiba-tiba Assalamualaikum. Nah, mau ngapain Assalamualaikum? Kita udah bareng dari tadi. Assalamualaikum itu ketika kita baru ketemu. Assalamualaikum itu adalah ketika kita mau pisah. Kalau hati terbawa, dunia terbawa di hati pada waktu salat, Assalamualaikum bagi dia sayang banget. Gitu. Karena mestinya itu ucapan pada waktu jumpa lagi. Kalau begitu terakhir, kenapa kepada Allah kita tidak mengucapkan salam? Kepada Allah tidak ada ucapan salam. Karena Allah sendiri sudah bernama As-Salam. Makanya Rasulullah itu melarang pada waktu seorang sahabat mengatakan mengucapkan salam kepada Allah. Dan karena ini sudah pembahasan terakhir, persis banget dengan pembahasannya salam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.